lagi ya. Semangat lagi. Pagi. Luar biasa. Bisa? Oke, yuk. Sekali lagi. Semangat lagi. Pagi. Luar biasa. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Capek nggak? Enggak. Oke, Ibu mau nanya lagi. Waktu nari yang untuk penyambutan tamu tadi namanya apa ya? Oke, pintar. Datun, jut. Tarian untuk penyambutan tamu. Ingatin ya. Ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang pergi ke kebun atau ke ladang pasti memakai ini. Ini namanya apa? Serawung ya. Kalau bahasa Dayaknya adalah saong. Coba ulangi. Saong. Ulangi. Oke. Saung ini berbagai macam-macam tergantung. Kalau yang ibu pegang ini ada manik-maniknya. Nah, kalau yang pakai manik-manik ini biasanya dipakai di saat ada acara-acara kayak acara-acara adat gitu. Nah, tapi kalau serawung-serawung yang biasa dipakai ke kebun bisa ada di depan. Nah, itu yang biasa dipakai untuk ke kebun atau untuk melindungi kita dari matahari dan hujan. Ya, sekarang lanjut lagi. Ada yang lihat ini enggak? Pernah. Namanya apa? Bahasa Indonesianya dia enggak apa-apa. Ikrak. Tapi tadi ada yang angkat tangan ya. Biasanya ini kalau bahasa Indonesianya adalah tapi. Kalau bahasa Dayaknya adalah tapan. Tapan. Dia ada 5 huruf. T-A-P-A-N. Tapan. Nah, tapan ini biasanya untuk membersihkan beras dari sisa-sisa sisa-sisa padi. Bahannya dari tapan ini adalah dari bambu. Bambu diiris setipis-tipis ini, habis itu dijemur, lalu dianyam. Ingatin ya, ini bukan dari rotan, tapi dari bambu. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Tahu belum namanya yang nari kejelasannya tadi namanya siapa? Belum. Oke, kita kenalan dulu ya. Coba kasih tahu namanya. Nama saya Martin. Oke, tepuk tangan dulu dong. Nama saya Martin. Sudah sekolah? TKB. Oke, TKB. Hebat ya. Oke, sekarang kita lanjut. Dari atasnya dulu ya. Dari atas ini namanya adalah tapuk-pak. Coba ingat dulu. Tapuk-pak. Ayo sama-sama. Tapuk-pak. Nah, tapuk-pak itu penyebutan untuk topi yang digunakan oleh penari atau topi yang khusus digunakan untuk penari laki-laki. Jadi ini namanya adalah tapuk-pak. Nah, tapuk-pak itu bisa dilihat ya. Dari depannya ada di yang apa? Nah, pokoknya ada model-model seperti ini, sama yang di belakangnya juga kayak gitu. Terus ada bulunya yang di samping. Nah, itu khusus digunakan untuk laki-laki. Namanya adalah tapuk-pak. Oke, sekarang lanjut lagi. Yang dipakai Oke. Nah, yang disatukan di lehernya ini namanya adalah besunung. Coba ulangi. Besunung. Oke. B-E-S-U-N-G. Besunung. Ya, nah besunungnya ini terbuat dari ini berbagai macam-macam. Ada juga yang dari, tahu nggak sih bulu apa? Bulu ayam atau bulu enggang? Bulu enggang. Nah, ada juga yang dibuat dari bulu-bulu burung enggang seperti ini, dari motif seperti ini. Tapi mohon maaf ya, ini bukan bulu macan yang asli, tapi ini sudah imitasi atau kain yang merupakan mirip bulu macan. Nah, ingatin ya, namanya ini adalah besunung. Pokoknya ini yang digantungkan di leher. Ini khusus yang laki-lakinya nih. Lagi, sekarang yang ini, tahu dong, ini namanya apa? Bahasa Indonesianya apa? Namanya apa? Ya, tameng atau perisai. Nah, bahasa Dayaknya adalah kelembit. Ya, kelembit.
adalah kelebit. Kelebit ini digunakan pada masa perang. Jadi ini digunakan ya kayak tadi kayak perisainya atau pelindungnya dari musuh. Terus selanjutnya tahu dong, ini namanya apa? Bahasa Indonesia apa? Parang, benar. Nah, kalau bahasa Dayaknya adalah baing. Baing, B-A-I-N-G, baing. Ya, nah tahu dong gunanya parang. Parang ini bisa digunakan untuk mengikuti perang pada zaman dulu. Terus bisa juga digunakan untuk membuat kebun atau membuat ladang. Sekarang selanjutnya. Celana atau celana yang dipakai oleh penari laki-laki. Nah, namanya adalah abet. A-B-E-T. Abet. Ya, namanya celana penari yang dipakai oleh laki-laki namanya adalah abet. Ya, nah abet itu modelnya yang seperti ini. Kalau sekarang, kalau zaman dulu mungkin dia bentuk celana di dalamnya itu pendek. Kalau sekarang sudah kita modifikasi. Sekarang celananya sudah di atasnya butut sedikit, terus di depannya ada kayak gini, dikasih manik-manik atau gantungannya seperti ini. Sudah ditulis? Sekarang sampai dado. Sampai dado. Ya, bahasa kenyanya. Kalau bahasa Dayaknya, bahasa Indonesianya sampai aja ya. Ya, sampai. Nah, sampai ini kenapa jadi bilang sampai dado? Dado itu bahasanya, bahasa Indonesianya adalah panjang. Jadi artinya sampai dado itu adalah gitar yang panjang. Ya. Nah, sampai dado ini bisa mengiringi tarian tunggal dan juga bisa mengiringi tarian Datuk Julur. Tapi kalau misalnya tarian tunggal yang dipakai itu cuma sampai dado. Karena kenapa? Karena suara sampai dado ini suaranya itu apa? Lembut dan pelan. Karena kan tarian kajet laser itu identik dengan tarian yang pelan dan lembut. Oke, sekarang selanjutnya Amai-pingan. Oh ya, Amai-pingan namanya adalah sambe buong. Buong. Kalau bahasa Indonesia itu adalah bentuknya yang bulat. Nah, buong itu adalah bentuknya bulat. Jadi diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah gitar yang bulat. Tidak kelihatan ya. Yang kayu yang dipukul-pukul itu namanya adalah jatung utang. Nah, itu suaranya. Ini ya. Namanya adalah jatung utang. Nah, jatung utang ini biasanya dibuat dari kayu apa ya? Kayu benuang. Kayu benuang ini diambil terus dijemur. Biasanya prosesnya juga lumayan lama sih, terus suaranya juga disetel. Kalau nggak cocok kayunya dibuang lagi, ambil yang baru lagi kayak gitu. Namanya coba lagi jatung utang. Sekali lagi sama-sama 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Perkenalkan tarian dari baju adat yang dipakai oleh penari wanitanya atau baju adat khusus untuk wanitanya. Sekarang kita mulai dari atas dulu. Kalau tadi yang punya laki-lakinya itu ada bahasa peknya, kalau yang untuk perempuannya dia cuma ada bahasa tapung. Ya, tapung kajet biasanya kayak gitu. Tapung kajet itu bahasanya apa? Bahasa Indonesia dalam bahasa Indonesia itu kajet itu nari. Jadi tapung kajet gitu. Nah, kalau untuk wanita ingatin ya, kalau yang untuk cowok untuk laki-laki tadi adalah tapung pek.
Nah, kalau untuk ya tapumpok itu untuk laki-lakinya. Kalau untuk perempuannya cuma tapuk. Tapuk. Oke. Sekarang kita lanjut. Tapung apa? Iya, tabung aban. Kenapa dibilang tabung aban? Karena ada manik-maniknya. Nah, manik-manik ini dalam bahasa Indonesia dalam bahasa Dayaknya itu adalah aban. Oke, sekarang selanjutnya ini adalah kalung khusus untuk perempuannya juga. Nah, kalungnya ini juga pasti ada. Kalau dari yang perempuan itu pasti banyak gigi-giginya yang seperti ini. Ini gigi-gigi oke, gigi-giginya ini biasanya dari gigi macan. Oke, ini biasanya dari gigi macan atau gigi beruang. Tapi kan kita nggak boleh bunuh beruang atau bunuh macan karena itu termasuk hewan yang dilindungi. Nah, tapi ini kita pakai yang imitasi. Ini dari plastik yang dibuat oleh manusia. Oke. Nah, sama. Untuk kalungnya pun juga seperti itu. Kalau kalungnya perempuan, dia ada dua sisi seperti ini giginya. Nah, ini khusus yang dipakai untuk perempuan. Ya. Oke, sekarang selanjutnya, tahu dong, kalau dia bentuknya mereng seperti ini namanya apa? Selendang pintar. Nah, namanya adalah selendang. Selendangnya pun juga dari manik. Oke, sekarang selanjutnya kita lihat lagi yang untuk ikat pinggangnya. Oke, kalau yang untuk yang di pinggangnya ini namanya adalah betem. Namanya adalah betem. Betem. Ya, BETEMG, betem. Itu yang diikat di pinggangnya atau yang digunakan khusus untuk penari perempuan. Oke, sekarang selanjutnya nama baju yang digunakan oleh untuk penari perempuannya adalah untuk untuk yang digunakan penari perempuan namanya adalah taa. T-A-A-A. A-nya ada dua. Ta-A. Ya, itu yang khusus untuk bagian bawahnya atau bagian roknya. Namanya adalah TA. Nah, kalau untuk bajunya itu tetap bahasanya bersama kayak sapai atau baju. Yang jadi membedakannya adalah cuma bagian bawahnya aja atau roknya, yaitu TA. Oke, terima kasih. Oh ya, lupa lagi. Yang ini terakhir. Nah, kalau itu kalau bahasa Dayaknya adalah kirip. Kirip. Nah, biasanya ini ada juga nih nama-nama anak yang dikasih namanya kirip. Kirip itu artinya yaitu bulu-bulu yang dijadikan untuk penari wanitanya. Iya. Oke, sekarang untuk gelang yang di tangan. Untuk gelang yang di tangannya ini namanya adalah lekok sulau. Lekok sulau. Itu adalah nama gelang yang dipakai oleh perempuannya. Sudah? Oke, terima kasih Bunda Ilin. Bisa digunakan untuk perempuannya, untuk tarian kanjeng lasannya, atau juga bisa digunakan untuk laki-lakinya. Nah, ini namanya adalah beluko. Beluko. B-E-B-L-E-L-K-O. Ya, beluko. Nah, terus untuk bulu-bulu yang panjang di belakangnya ini namanya adalah lawe. Lawe atau
Tirga, lawe atau tirga. Ini untuk bulu-bulu yang di belakangnya yang panjang ini. Untuk bulu-bulu yang di belakangnya ini adalah tirga atau lawe. Nah, tirganya ini khusus untuk topi beluko ini. Karena kalau tabungkok tadi nggak ada untuk naruh-naruh yang tirga atau lawe yang di belakangnya. Jadi yang pakai tirga atau lawenya ini hanya khusus untuk topi yang namanya beluko. Ya. Untuk lebih lagi, ini burung tebun. Jadi burung tebun ini sama dengan burung enggang tuh beda. Jadi tebun itu dia ekornya panjang begini. Mungkin di sini tidak ada. Biasanya itu ada di hutan belantara atau hutan masih lebat. Jadi mengambil ini memang agak jauh. Jadi burung tebun itu agak besar, kurang lebih dengan burung enggang juga. Burung enggang juga tidak ada kelihatan di sini. Kalau ada yang di sawit-sawit itu sejenis, memang agak mirip. Dia itu manuk kuek kita bilang. Ya bulunya mirip tapi bulunya kecil. Itu burung-burung yang ini memang dia nggak mau di hutan-hutan yang sudah banyak manusianya. Jadi di hutan belantara sana, di gunung-gunung, pegunungan. Jadi memang sudah musnah juga, sudah jarang kita lihat. Makanya kalau dulu kalau ada bulunya jatuh, itu yang jatuh. Itu yang perbedaannya, burung enggang sama tebun. Jadi kalau tebun itu juga bunyinya, kalau bunyi sama burung enggang itu beda bunyinya. Jadi kalau temengang itu bunyinya kokak gitu ya. Kokak. Kalau tebun ini bunyinya gitu. Jadi jarang sudah kelihatan. Jadi ada burung di Kalimantan itu ada yang besar, kurang lebih kayak ayam jantan tapi burung